Jumpa lagi bersama dengan Pak Momom di siaran Solata BM2 Uploaded. Baik, hari ini kita siang-siang kita soulmate ya, Solata menjawab karena banyak orang yang bertanya sama Pak Momom. Pak Momom, tolong ajar kami dong masalah puasa. Puasa gimana sih? Aneh-aneh aja. Hari ini saya akan jelaskan ya, Solat akan menjawab tentang puasa. Puasanya gimana? Apa ada 3 hari? 7 hari? Atau gimana? Atau puasanya gimana? Gimana? Ayo, nih bajunya Solat BM2 sudah jadi. Mantap toh? Nih. Pesan gak ini? Pak Bom. Balik belakang. Balik belakangnya. Nih. Duduk. Ini belakangnya nih. Bagus kan? Mantap itu. Mantap. Oke, hari ini kita akan bahas masalah kalau bagus bilang oke, mantap. Ada macam-macam ya. Nanti kita umumkan. Dan hari ini saya akan ditemani dengan Pak King David dan Pak Atta. Shalom. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Salam Maranatha. Shalom. Hari ini kita soulmate ya. Shalom, Bata. Luar biasa. Shalom. Dahsyat. Ini bajunya ya, sebentar ya. Ini bajunya 7SL. Jadi besar kok. Tapi kelihatan Pak Bobo ganteng gak kalau kok pakai baju hitam. Ini Mantap. bajunya enak kok. Kainnya tebal, dingin, Katun adem, 24S. 24S. Ukurannya 24S. Katunnya. Katunnya 24S. Bagus ya Pak Lobo ya. Pak Lobo udah pakai ya. Bagus, adem. Kalau Nggak mau- panas dipakainya. Tidak panas, baru dingin, adem, pakai tidur juga enak. Ini Pak Bobo sudah pakai 2 hari tadi malam. Ada lagi 1. Kainnya bagus. Mantap. Mantap. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang mau ya saling mendukung Solata BM2, nggak mahal bajunya, murah meriah, ya, oke? Nanti kami akan kirim alamat kalau ada yang mau. Yang ini tipe kedua, yang ada tipe pertama tuh yang ini ya, tipe pertama, ya. Tipe pertama nanti tolong kasih tahu ya, tipe pertama nanti kita umumkan sudah pokoknya ya. Ini yang tipe pertama nih, oke? Ini tipe pertama, yang tipe kedua yang ini, oke? Ini ya, ini yang kedua nih. Nah ini yang kedua, oke? Tipe kedua yang saya pakai. Nanti ada tipe ketiga lagi, ada logonya Pak Bombom, ada logonya Pak Lobo, Pak Yoel, ada Pak Ciler, ada Pak Lidara, ya. Yang maunya mana? Oke. Dan hari ini kita soulmate, Pak Bombom menjawab dan teman-teman. Untuk sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Pak Lobo belum pipi doa, boleh? Baik. Pak Lobo, boleh ya? Baru kita Ya, nyanyi. siap. Ya. Ya, Oke. baik. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, pagi yang indah. Tuhan telah berikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Amin. Bahkan sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk siaran lagi hari ini lewat virtual Pak Bombom Solata BM2 yang hari ini saat ini juga akan siap siaran Tuhan untuk menyampaikan pengajaran kebenaran firman-Mu, hal berpuasa supaya umat-Mu dapat menangkap dengan benar ayat-ayat firman-Mu yang sudah ditulis di dalam kitab Alkitab ini. Biarlah akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan penuh hikmat, marifat daripada-Mu turun ke atas hamba-Mu, sehingga pengajaran pada siang hari ini dapat tersampaikan dengan benar dan dengan sempurna kepada siapapun yang bisa melihat dan menangkap siaran ini dengan baik, sekalipun ada di ujung-ujung dunia, siapapun yang menangkap siaran ini pasti diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja melalui siaran ini
supaya mereka juga yang ada di dalam kegelapan boleh dibawa keluar menuju kepada terang Kristus yang ajaib. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, biarlah sebelum kami memulai acara ini, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, dan segala peralatan juga yang akan dipakai, baik laptop, baik signal StreamYard, segala yang dipakai, baik itu Tuhan handphone, semuanya, cuaca, kelistrikan, semua Tuhan berikan yang terbaik, agar siaran ini dapat berlangsung dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, semua dapat berlangsung dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, juga yang akan masuk ke dalam room ini, Tuhan juga mengurapi, agar semua anak-anak-Mu dapat menyumbangkan segala yang dimiliki, yaitu ilmu pengetahuan apapun, tentang kebenaran yang Tuhan telah bukakan, supaya juga sama-sama kami semua dapat memberikan sumbangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Atta yang akan mengiringi puji-pujian. Biarlah semua puji-pujian yang akan kami persembahkan ini mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, sebab Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan segera buka acara ini. Kami akan berdoa juga setiap orang yang ingin mengganggu siaran ini, siapapun mereka, yang ingin membuat siaran ini kacau balau, orang-orang penyusup, orang-orang yang punya pikiran-pikiran jahat, yaitu orang-orang fasik, kami hancurkan kuasanya, kami patahkan kuasanya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga siaran ini tetap bisa tersiar dengan baik oleh karena perlindungan Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan acara ini Tuhan, dari permulaan sampai akhirnya, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan. Karya. Shalom. Halo, Saudara. Shalom, sang penggugat. Kata kita punya lagu apa kata? Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, luar biasa. Silakan Pak Bobom. Haleluya. Shalom Palidara. Shalom Palidara. Shalom. Penggugat. Shalom. Ya, shalom. Tetangga lagi ramai, tetangga. Tetangga rame apa? Apa ya? Di Hayat Indonesia. Rakyat. Biarkan saja. Iya, saya juga ada di Al Hayat juga. Silakan. Hah? Ada di Al Hayat juga. Oke, di Al-Hayat ya. Iya, saya mau ini si Adam Madia sama saksi Yehova ini. Si siapa itu ganti nama si Iksan segala Ganti macam. nama terus tuh. Jadi Saksi dia Yehova itu. dia bicara ini kan tentang Yudas lah segala macam. Yesus dia seperti lebih tahu Iya, ya, padahal dia menghujat Betul. Yesus. Gitu. betul. Kemana? Mesti dihajar dia tuh Palidara. Iya, saya masuk, dia kabur langsung. Siapa? Dia tahu. Dia tahu itu. Kemana? Setannya tahu. Ada Pak. Orangnya itu. Iya, ada yang logat-logat kayak logat. Logat Ada. Batak. Bukan, Sebentar, Pak, loh. logat. Jaman ini Makassar. Lecet. Pak Logat Bobom tambah Makassar, ganteng nggak? Pakai baju hitam ini tambah ganteng nggak? Kira-kira. Mantap. Bagus ya. Nah, baju ini Bagus. ada berapa macam? Terserah saudara. Ada mau pilih merah, pink, putih, hijau, biru. Terserah. Sampai warna hitam ya. Kalau mau. Hah? Siap. Tapi bagi saya baju hitam ini bagus ya warnanya. Ya. Mantap ya. Bagus. Nanti ada yang bagus lagi Pak. Ada warna abu-abu. Nanti saya kirim gambarnya. Ada yang satu berikut lagi yang modelnya begini, Bang. Gambar bumi bulat. Kasih Yesaya Ya, 40 itu. Bumi bulat. Bukan datar. Dul, bumi lu datar ya. ya nanti Pak yang bikin aja lah. Nanti Pak Cina penggugat atau penggugat dia bikin berawur. Pak Bombom, Bakin David di belakang tulis Ya. bumi datar dalam kurung Ya. ajaran Bahlul. Pakai nanti dikenal nanti. Ini nih, tipe yang ketiga begini, bagus nggak tipe yang ketiga? Nih, Bagus. ya kan? Ini tipe yang ketiga. Atau nanti ada gambarnya depan Pak Bombom, belakangnya begini. Bisa nggak Pak Bombom? Yang di depan itu jangan dikurung. Jadi logonya itu rumah adat itu BM2 sama Apologet terpisah semua. Jadi jangan dikurung kayak gini. Gugat bikin Pak Gugat. Nah, jangan dikurung gini. Udah Gugat. Bikin ya. Nanti lebih kita- cantik kalau saya bilang. Iya. Memang lebih cantik sih. Lebih cantik. Jangan begini. Gugat bikin ya. BM2 itu belum bulat aja, yang kotak itu nggak usah. Ya. Terus yang solata di atasnya Apologet terpisah. Nah, Gugat ya juga betul. Apologet betul.
Bukan. Bisa lah. Kalau dia mau orang Iya, desainer iya, iya. pasti bisa. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Sebelum masuk pembahasan, Saya mesin, kita Pak. lagi. Hah? Orang Mesir mah jago. Mesin. Pak Atas, kita nyanyi lagi dulu. Baru kita masuk dalam pembahasan, saya menjelaskan masalah puasa, hal berpuasa dalam Kristen. Banyak orang Kristen yang bertanya jadi masalah puasa. Patah, tidur lagi. Patah mic-nya loh. Mana sih aneh-aneh aja. Oke. Sebelum kita nyanyi, oke baik ya teman-teman semua ya, Pak Bom jelaskan dulu masalah berpuasa. Dan hari ini Pak Bom ambil dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Jadi saudara-saudara yang terkasih yang di rumah, siapkan bolpen dan kertas ya, dan siapkan Alkitab ya. Kita akan belajar sebenarnya masalah berpuasa, arti berpuasa. Hari ini saya akan jelaskan masalah puasa. Kita sebelumnya tuh harus kita memahami arti puasa. Karena Musa berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari, Elia berpuasa 40 hari. Itu semua ada tujuannya. Tujuannya apa? Pendamaian kita kepada Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya berpikir bahwa kalau berpuasa untuk mencari amal ibadah kita, itu salah sekali. Karena kita orang Kristen yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan kenapa orang Kristen sekarang sudah tidak diwajibkan berpuasa? Karena kita kalau berpuasa seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, berarti kita melakukan pendamaian kepada Allah. Sedangkan Tuhan Yesus, sudah melakukan berpuasa selama 40 hari. Dia sudah menggenapinya. Untuk apa? Sebagai jalan pendamaian untuk kita. Terus pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa berpuasa? Tidak dianjurkan. Cuma untuk berpuasa itu untuk melakukan, contoh kalau kita berduka dari zaman dulu ya, perjanjian lama. Kalau orang Israel berduka, mereka berpuasa. Ada berpuasa 3 hari, berpuasa 7 hari seperti Raja Saul. Dalam berduka. Nanti sebentar saya tunjukkan ayatnya. Mereka berpuasa 7 hari untuk tanda mereka berduka, mereka melakukan berpuasa 7 hari. Kemudian ada namanya puasa Ester. Terus kemudian ada raja-raja dulu, kalau mereka melakukan perang, mereka berpuasa apa? Untuk mendekatkan diri pendamaian dengan Tuhan. Ya, terus kemudian Rasul Paulus berpuasa juga. Terus Yunus berpuasa juga selama 3 jam malam, dan kita harus berpuasa. Puasanya dari kapan? Ya. Puasa yang sebenarnya itu tidak makan, tidak minum. Apakah anak Tuhan sekarang mampu 40 hari 40 malam? Tidak makan 40 hari 40 malam. Mana? Mau? Tidak diwajibkan. Karena Yesus telah menuju. Jadi saudara terkasih, kalau sebentar saya buka Alkitab ya, sebenarnya kita harus memahami apa sebenarnya arti puasa itu. Sebenarnya arti puasa itu sebenarnya kita harus mencari hadirat Tuhan ya. Itu arti puasa sebenarnya itu kita mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan merendahkan diri. Ya, kita harus ingat ya, merendahkan diri. Kita berpuasa itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai pendamaian. Contoh, kalau kita mau melakukan penginjilan, dari kita aja. Istilahnya kita merendahkan diri, bilang, besok saya mau melakukan penginjilan. Contoh, berpuasa. Ya 3 hari boleh. Dari matahari terbenam, matahari mulai sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Terus makan terserah dari Anda. Tapi sebenarnya kalau berpuasa jangan makan enak. Cuma mungkin makan sayur saja atau nasi ya. Ya tidak seperti orang bisa bilang makan enak, minum enak. Kita mendamaikan diri. Jadi supaya puasa itu bukanlah suatu ritual ya. Minta maaf ya. Ini ingat anak-anak Tuhan. Puasa itu bukan untuk suatu ritual keagamaan, bukan dalam kekristenan. Yang ditujukan untuk mendapatkan berkat tertentu ya. Biasanya orang berpuasa kan, saya mau berpuasa untuk dapat berkat tertentu. Tidak. Itu salah pengertian. Nanti sebentar siapkan ya bolpen dan kertas, saya akan tunjukkan ayat-ayat ya. Dan berpuasa itu bukan kita berpuasa untuk mencari sesuatu, tidak. Bukan. Untuk kita mendekatkan diri saja, dapat semakin iman kita semakin kuat ya. Kita belajar merendahkan diri ya. Jadi
Kalau kita mau berpuasa supaya kita punya dosa diampuni, itu salah. Itu ajaran salah, bukan ya? Nah, kita istilahnya minta berkat, itu juga kalau berpuasa untuk minta berkat, salah. Berkat uang atau berkat kekayaan, itu salah. Itu ajaran nabi palsu ya, nanti saya akan jelaskan ya. Itu berpuasa yang tidak dibenarkan, itu ajaran nabi palsu. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ada puasa yang tidak benar. Dan kita hanya untuk melakukan puasa itu hanya untuk kita untuk belajar meredakan diri, supaya kita belajar sabar, emosi, ya, untuk kita melakukan penginjilan itu. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, kita baca sebelumnya, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Saya buka dulu, saya baca. Kita ambil dari Matius 16 ayat yang Matius 6 ayat 16. Mari Pak Bobo membaca ya. Hari ini Pak Bobo menjawab ya karena soulmate. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, sampai di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa masalah berpuasa, apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, ini utama, ini munafik ya. Banyak orang yang melakukan berpuasa. Ini ajaran nabi palsu yang nanti saya akan tunjukkan di dalam Alkitab. Ada ajaran-ajaran nabi palsu. Mereka seponyong-ponyong, mereka itu hal berpuasa suatu harus, dan mereka harus lakukan untuk mendapatkan berkat rezeki. Itu salah. Ya, itu jadi mereka melakukan, terus mereka kasih tahu sama orang, saya ini puasa dong. Saya puasa, saya harus dihargai dong. Nah ini, nanti ayatnya ada sebentar Pak Bobo ya. Ada semua, ada ayatnya. Dan pasti anak Tuhan bertanya, orang Kristen berpuasa berapa lama? Tunggu, nanti sebentar saya jelaskan. Jadi kalau berpuasa dalam perjanjian lama itu, Nabi Musa itu dia berpuasa 40 hari. Contoh ini ayatnya ya. Tapi sebelum lari ke Nabi Musa, anak Tuhan hari ini perlu kita belajar ya. Saya menjawab. Karena soulmate ini banyak orang bertanya, Pak Bobo. Sebenarnya saya berjelaskan. Perhatikan ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih anak Tuhan, kalau sekarang ada yang mau berpuasa, bukan 40 hari, Anda 40 hari itu maka tidak perlu. Kalau Anda 40 hari berarti Anda mau sama dengan Tuhan Yesus, salah kan? Jadi berpuasa 40 hari itu terserah dari kita. Tapi kalau dari matahari terbenam, sebenarnya berpuasa benar itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dan itu dilakukan, berpuasa itu tidak boleh makan minum. Apakah Anda bisa lakukan? Puasa yang terjadi biasanya kalau puasa penginjilan ya, kita mau menginjil biasanya puasa 3 hari. Itu tidak makan, tidak minum. Stop. Kalau ada kata umpamanya orang mengajarkan kalian berpuasa nggak mampu, ya udah dari matahari ya, dari pagi jam 5 ya, batas jam 5 nanti sampai jam 6 sore. Matahari pas terbenam, kalian boleh makan dan minum. Jadi siangnya kalian puasa, nggak apa-apa. Untuk apa? Supaya kita bisa meredakan emosi. Bukan tujuannya untuk untuk kita mendapatkan pahala atau berkat, bukan. Bukan mendamaikan diri kita dengan Tuhan, tidak. Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk itu kita sudah diperdamaikan. Ingat, kata-kata yang bagus bukan ditebus, tapi diperdamaikan. Dalam arti diperdamaikan apa? Sesuai contoh dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai selanjutnya. Pendamaian, karena Kristus adalah pendamaian bagi kita. Jadi kalau kita berpuasa bukan harusnya, tapi kalau kita berpuasa untuk kita melatih diri kita dalam kedagingan. Karena ingat, daging tidak, tapi roh menurut. Oke? Oke. Jadi hari ini Pak Bobo akan menjawab ya, karena berpuasa itu dalam kitab Keluaran. Kita buka ya 40 hari. Supaya anak Tuhan memahami ya. Area. Silakan catat yang di rumah. Kita belajar siang-siang ya. Oke, kita buka dalam Keluaran. Keluaran. Ya. Saya jelaskan masalah berpuasa. Hari ini kita harus belajar ya. Keluaran 24. Nanti habis itu kita ada yang masuk bertanya, baru saya akan jelaskan lagi.
Nah, Keluaran 14 ayat 16. Di sini dijelaskan tentang masalah puasa ya. Puasa, sebentar selar ke ini dulu ya. Perhatikan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya. 6 hari lamanya, pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan. Oke, kita lari terus ya. Ini saya jelaskan. Tanya 34. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, dan Musa dari sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, jadi di atas gunung Sinai pada waktu Musa mau menerima firman Allah, 10 hukum Allah. Ya, di sana dalam Keluaran 24 ayat yang ke-16 yang tadi Bapak pertama buka di situ, di mana Musa naik atas gunung Sinai dan Musa di sana menerima 10 perintah Allah. Nah, di situ Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Untuk apa? Pendamaian dengan Allah. Oke, kita lanjut ya. Tunggu sebentar. Ini masalah puasa Musa. Oke? Musa tidak makan, tidak minum. Kemudian ada puasa apa lagi? Kita lihat puasa Daud. Ya, Perjanjian Lama kita buka ya. Kita harus mengerti sebentar puasa Daud. 2 Samuel 12 ya. Nah, kita lihat dulu. Oke. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalaman malam itu ia berbaring di tanah. Oke. Perhatikan ayat ini, tidak dijelaskan bahwa Daud berpuasa berapa lama. Nanti sebentar saya akan jelaskan ya. Tunggu ya. Jadi sini saya kasih tunjuk dulu tentang Musa berpuasa 40 hari. Di sini ayatnya Daud belum berpuasa berapa hari. Saya akan jelaskan sebentar. Ya. Dan ini masalah duka, berduka. Sebenarnya orang berpuasa itu masalah berduka 7 hari. Bisa 3 hari, bisa 7 hari. Ada sebentar saya tunjukkan ayatnya. Oke. Kita masuk dulu. Mati mungkin sudah keluar ya. Atau peliharaan. Sebentar ya. Kemudian kita buka di dalam kitab Elia ya. Elia, kita buka di 1 Raja-Raja. Elia berpuasa itu di 1 Raja-Raja. Ya. Bentar ya, kita taruh sebentar dulu. Iya, apa? Ini Elia berpuasa ya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, di sini jelas bahwa Elia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Nah, bagaimana dengan puasa 3 hari atau puasa bagaimana? Kita buka ya, kita buka dalam Ester. Ester, kalau puasa Ester. Ester, bentar ya. Ester, ambil Ester. Ester 4 ayat yang ke-16. Nah, di sini ayat 16 berarti kita perhatikan. Pergilah kumpulah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kalau kita mau berpuasa Ester, berarti Anda melakukan pagi, siang, hari, siang, sore, malam. Tidak makan, tidak minum. Lakukan, kalau Anda mau lakukan. Tapi itu puasa untuk bukan pendamaian Anda, untuk menebus dosa Anda, atau untuk melakukan pendamaian dengan Tuhan, bukan. Puasa itu untuk melatih tubuh Anda dari kedagingan, untuk amarah, emosi, untuk lebih dekat kepada Tuhan, maksudnya untuk beribadah,
bukan untuk mendapatkan suatu berkat atau apa kekayaan, bukan. Ya, itu salah. Itu orang kadang salah tafsir ya. Dan kalau kita melihat di dalam ada juga ini puasa Esther ya. Oke, kita lihat buka di kitab Daniel ya. Ada namanya puasa Daniel. Daniel ya. Daniel. Kita dapat Daniel ya, Daniel 6 ya. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur dan ia tidak dapat tidur. Nah, di sini Daniel berpuasa. Ya. Nah, kalau kita baca dari atas, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut buah itu. Lalu raja mencap itu dan cincin meterainya dengan cincin meterai pada pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Nah, kalau di sini Raja Darius berpuasa saat Daniel dimasukkan ke gua singa. Jadi di sini Raja Darius berpuasa waktu Daniel masuk ke dalam gua. Jadi namanya puasa Daniel. Ya, jadi kalau berpuasa dari zaman dulu orang sudah berpuasa, ada puasa 3 hari, puasa 7 hari, ya. Ya nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian kita lihat ya. Nah, kita lihat kalau berpuasa dalam berpuasa ya, kita buka ya. Ya, sebentar. Kita buka dalam Imamah. Oke, perjanjian lama ya. Ini hal-hal berpuasa nih yang perlu nih. Ini kapan orang berpuasa ya? Contoh kapan? Nah, ini kan ada pertanyaan. Betul nggak Pak Lobo? Kadang orang bertanya ya, kapan berpuasa ya Pak Lobo ya? Iya, betul. Nah, ini kita Betul. jawab ya. Nah, kapan orang berpuasa dalam Alkitab? Kita ya. Hari ini. Nah, ini. Ya, 9 sampai 31. Oke. Nah, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Haruslah kamu meredakan diri
berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu haruslah diadakan pendamaian. Nah, perhatikan di sini ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Perhatikan. Pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Perhatikan ya. Akan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu. Kamu harus meredakan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, di sini Pak Mawar jelaskan masalah tujuan berpuasa atau kapan orang harus berpuasa. Nah, harinya belum ya, jamnya belum. Ini maksudnya, ingat ya, dalam perjanjian lama, itu orang dulu dalam Nabi Musa atau para imam melakukan berpuasa. Atau orang yang diwajibkan orang Israel puasa. Untuk apa? Pendamaian mereka. Pendamaian dengan cara penembusan dosa dan berpuasa. Untuk mendamaikan diri mereka kepada Tuhan. Dan ingat, kita tidak perlu lagi melakukan puasa karena apa? Yesus sudah melakukan sebagai pendamaian dengan Allah Bapa. Dan kita tidak perlu lagi lakukan. Hanya puasa untuk apa? Tidak diwajibkan. Hanya puasa untuk apa? Puasa untuk bukan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak. Untuk menahan kedagingan kita. Ingat ya, berpuasa bukan untuk Anda ditahirkan seperti perjanjian lama ini. Jangan salah tafsir ya. Oke, kita buka lagi. Ya. Bilangan ya. Bentar ya. Kita buka dalam Imamat 23. Nah, kita buka dalam Imamat 23. Kita lihat ya waktunya ya. 28. 28. Imamat 3 28. Nah. Perhatikan di situ. Kita baca 28, 29 sampai 32. Oke, perhatikan ya. Saya akan baca di sini. Ini kita berpuasa dulu. Sebenarnya ya, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Perhatikan ya, zaman dulu Nabi Musa dan para imam dan orang Israel perjanjian lama, mereka melakukan berpuasa pendamaian, penebusan dosa. Anda sekarang tidak melakukan penebusan dosa karena sudah namanya Yesus sudah menebus Anda sebagai pendamaian. Ingat ya, tujuan berpuasa adalah pendamaian. Kalau kita orang Kristen sekarang berpuasa bukan pendamaian. Ingat, jangan salah tafsir. Berpuasa sekarang untuk apa? Untuk meredakan amarah, emosi, kedagingan kita. Ya, untuk melakukan apa? Contoh, melakukan penginjilan. Puasanya berapa lama? Anda bisa atur sendiri. Tidak ditentukan. Berpuasa Senin, Kamis, ya 3 hari boleh, 7 hari boleh, tapi biasanya 3 hari. 3 hari kita boleh dari malam makan pagi jam 5 selesai makan ya. Nanti puasa sampai pagi sampai jam 6 sore. Matahari sudah terbenam. Tapi sebenarnya kalau Anda bisa tahan non-stop tidak makan, ya tidak makan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi sampai malam sampai pagi. 3 hari. Lakukan ya. Puasa Ester itu namanya. Jadi makannya tidak makan enak-enak. Makannya apa? Setelah kalau Anda sebagai supaya kalau Anda pagi puasa makan istilahnya orang bilang sahur ya. Sarapan terus nanti buka puasa dan makannya yang biasa-biasa aja. Contoh makan telur aja dia makan sayur. Atau makan daging tidak yang makan sayur. Ya, itu. Oke? Paham ya? Jangan minum yang manis-manis. Enggak boleh. Ya, ada namanya puasa Ester. Tapi puasa Ester sebenarnya kita tidak makan tidak minum loh 3 hari. Kalau Anda mau lakukan silakan. Itu kan untuk kedagingan kita ya, bukan? Oke, saya baca ya. Ayat 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, perhatikan ayat 32. Nah, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari. Nah, perhatikan ya, matahari yang terbenam sampai matahari terbenam.
harus kamu merayakan sabatmu, ya, merayakan sabatmu. Nah, di sini maksudnya kita merayakan apa? Kita pendamaian, berpuasa. Nah, berpuasa itu apa? Anda lakukan puasa selama 3 hari atau 7 hari. Saya tunjukkan ayatnya ya. Nah, jadi tidak makan, tidak minum. Tapi sebenarnya kalau 1 hari Anda melakukan tidak makan, tidak minum, boleh juga ya, itu kan untuk sekarang. Kalau dulu tidak, lakukanlah kalau Anda bisa. Ya, oke. Kita kembali ke ya, kita buka dalam bilangan ya. Berpuasa sejak kapan? Pada waktu kapan? Oke, sebentar ya. Jadi berpuasa itu Anda boleh melakukan puasa, tidak boleh boleh ya, boleh tidak, terserah dari Anda ya, kemampuan Anda. Kita buka dalam kitab bilangan ya, bilangan 30. Oke, ayat yang nah, ini kalau kita bernasar ya. Nah, ini kalau kita mau bernasar, maksudnya ini dulu. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Maksudnya begini, saudara. Kalau saya mau suami istri mau bernasar, maksudnya suaminya mau berpuasa. Ini tapi sebenarnya tidak perlu ya dalam perjanjian lama. Karena tujuan kita sekarang kan berpuasa kan untuk tidak diwajibkan. Hanya untuk mungkin melakukan penginjilan ke daerah ya. Supaya untuk meredam rasa ketakutan ya, dijauh ketakutan. Jadi kita berpuasa supaya ada kuasa. Paham ya? Supaya ada kuasa. Maksudnya kuasa semakin kita lepas dari kedagingan, jadi roh-roh semakin kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Maksudnya jadi berpuasa maksudnya supaya kita lebih tegar, bahwa kita lebih dekat. Karena bukan untuk kita pengampunan dosa, tidak. Untuk kita lebih apa ya namanya ya? Apa ya Pak Lobo ya dalam bahasa keren itu apa ya? Lebih rileks lah, maksudnya berpuasa begitu ya. Oke, kita buka lagi dulu ya, teman-teman ya. Baru sedikit lagi kita jemput teman-teman. Nah, kemudian dalam kalau orang berpuasa, coba kita lihatnya dalam 2 Samuel contohnya. Kita lihat 2 Samuel ya. Biasanya orang dulu melakukan puasa ya saat berduka, contohnya saat bernasar, atau saat orang berduka itu berpuasa zaman dulu ya. Kita buka 2 Samuel 1 ayat yang ke 12. Nah ini. Nah, kita lihat ya waktu Saul mati ya, orang berduka nih. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel sebab mereka telah gugur oleh pedang. Nah, kalau kita lihat di sini, coba perhatikan. Jadi meratap, berpuasa karena berduka. Supaya apa? Mereka bisa tenang dalam hati mereka supaya jangan pikiran ya. Jadi orang-orang dulu tuh berpuasa itu tujuannya ada. Pendamaian dengan Tuhan, merendahkan diri, ya itu tujuan untuk hal kapan orang berpuasa. Jadi kapan orang berpuasa itu contoh ingin pendamaian dengan Tuhan. Kalau kita kan sudah tidak perlu ada pendamaian kan Yesus. Kita sudah ditebus karena kasih karunia. Terus kemudian orang-orang dulu kalau berpuasa karena apa? Berduka. Kalau sekarang coba kalau Anda, keluarga Anda, minta maaf ya, kita berduka, terus kita berpuasa. Tidak sesuai. Untuk apa tujuannya? Ya, oke, mungkin anak Tuhan paham ya. Jadi tidak diwajibkan berpuasa, tidak. Ya, oke, kita baca sebentar dulu ya. Terus kemudian kita lihat di 1 Tawarik. Pada perjanjian lama ya. Kita bongkar semua hari ini. Oke, 1 Tawarik 10 ya. Ayat 12. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Nah, apakah Anda mau berpuasa 7 hari lamanya? Kalau ada keluarga yang berduka, untuk apa tujuannya? Kan tidak. Itu namanya orang berpuasa untuk berduka. Paham ya?
Jadi berpuasa itu tidak, saya jelaskan apa makna dari berpuasa itu. Ada ya. Karena Yesus juga sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk apa? Pendamaian kita kepada Bapa, untuk penebusan darah anak domba di kayu salib. Jadi kita sudah pendamaian. Jadi Yesus sudah melakukan semua. Hukum Taurat sudah digenapi. Sesuai Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17. Ya, jadi anak-anak Tuhan jangan berpikir bahwa saya dulu di seberang berpuasa, yang baru anak-anak Tuhan yang baru murtad ya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu lagi berpuasa. Cuma kalau kita mau berpuasa sendiri ya boleh, tidak apa-apa lah. Untuk apa? Untuk latih kita punya amarah, emosi, terus untuk melakukan lebih dekat lagi. Bukan pergi berpuasa, dapat kekuatan setan, kasih kekuatan. Bukan ya, jangan ya. Ya, ingat ya, oke, kita buka lagi. Kita buka lagi 16, 2 Samuel, kita buka. Kalau saya kita lari ke ini. Kita buka di kitab Nehemia ya, oke? Nah, kita buka lagi. Kitab Nehemia. Nah, ini dari pembuangan ya. Bangsa Israel setelah dijajah atau masa pembuangan, oke? Kita buka di Nehemia 1 ayat 4 ya. Ini kan. Ini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, di sini di kitab Nehemia, kalau kita yang berpuasa tadi ya, masalah puasa 7 hari, tadi masalah Saul ya, orang-orang zamannya Raja Daud berpuasa 7 hari, orang berduka. Terus masalah di Nehemia, kalau orang berduka, mereka berpuasa juga selama 7 hari. Tapi tanpa makan, tanpa minum selama 7 hari. Bukanlah kalau kawin, tapi tujuannya bukan untuk dekat dengan Tuhan. Pendamaian, sudah tidak ya. Oke, kita buka lagi. Nanti saya jelaskan terus ya. Tuh, lagi ya. Teman-teman sabar ya. Nehemia 9 ya. Ayat 1 ya. Kita lihat dulu. Nah. Kita lihat di sini pengakuan dosa dan permintaan. Perhatikan ya, judul perikopnya adalah pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain tabung dan dengan tanah di kepala. Nah, sudah mulai paham ya, saudara ya? Jadi kalau Anda berpuasa, kalau zaman dulu, sebelum Anda ditebus, mendapatkan kasih karunia dalam Roma 3:24, seperti biasa Bapak khotbahkan, Efesus 2 ayat 8-9, 2 Korintus 1 ayat 19, ya, sudah tidak perlu lagi Anda berpuasa untuk melakukan pendamaian. Anda berpuasa itu adalah pendamaian. Oke, kita buka ya di sini. Oke. Kita buka di dalam Nehemia, ya, Nehemia 9 ayat 1. Nah, di sini berkabung ya, masalah berkabung ya. Terus bagaimana kalau kita buka puasa Ester? Oke, kenapa sampai Ester berpuasa? Ada namanya puasa Ester. Ya, kita buka di Ester ya. Ester 4. Nah, ini. 4 ayat 3. Nah, 3 sampai 6 ya. Di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang dibesar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain tabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain tabungnya dari padanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Nah, saudara-saudara terkasih, kita lihat di dalam Ester 4 ayat 3-6, kita lanjut ke ayat 9 ya. Perhatikan ayat 9. Nah, lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai pada Ester. Nah, ya, kita lihat di sini bahwa di sini Ester melakukan di sini namanya puasa Ester ya, minta maaf ya.
di sini kalau kita perhatikan kalau puasa Ester itu berarti dalam ancaman ya. Di sini kalau kita baca dari ayat 1 tapi kita mau ambil dari ayat 3. Jadi di sini puasa Ester kalau karena bangsanya terancam. Terancam apa? Dalam peperangan. Sehingga Ester melakukan puasa. Itu namanya puasa Ester selama 3 hari makan minum. Jadi tidak ada namanya mendekatkan diri supaya ada bahasa sekarang namanya lagi perlindungan ya, perlindungan dari Tuhan. Jadi dulu kan sebelum kita kan ditebus, zaman dulu kan berbeda ya, perjanjian lama. Ada aturan dalam sabat, apa semua ya. Karena Tuhan jangan sampai lah ini ya. Coba kita lihat di Daniel dulu ya. Daniel 9 biar memperkuat ya. Daniel 9 ya. Lebih memperkuat ya sebentar ya. Nah ini nih, perhatikan ya. Ini untuk memperkuat yang tadi masalah Ester ya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, jadi kalau perjanjian lama itu orang pakai kain kabung, berabu maksudnya bagaimana ya, berkabung terus berpuasa. Berpuasa apa? Sambil berdoa. Jadi bukan kayak macam dulu tubuh kayak apa, tidak ya. Jadi perjanjian lama itu memang merendahkan diri dan mereka memang berdamaian dengan Tuhan. Kalau kita kan sudah diperdamaian sama Yesus, jadi kita berpuasa tujuannya untuk apa? Mendamaikan diri dengan Tuhan kita. Hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau berpuasa hanya untuk kita diulang lagi ya, untuk merendahkan diri, tahan emosi supaya bisa melakukan lebih dekat. Ya bukan lebih dekat kepada Tuhan, tidak. Supaya kita rajin. Ya rajin apa? Baca firman Tuhan ya, supaya kita bisa taat, berdoa. Itu maksudnya tujuan puasa ya. Contoh dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3 ya, kalau perjanjian baru ya. Kita lihat ini ya. Nih. Ya, supaya lebih jelas ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 3 ya. Perhatikan sini ya. Ini. Kalau kita lihat dari 2, pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Saulus ini Paulus ya. Dengar ya. Pada suatu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, perhatikan di sini. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, jadi di sini maksud dalam perjanjian baru, tadi Pak Bom bilang Tuhan Yesus sudah pendamaian. Nah, tujuan berpuasa kita sekarang ini dalam perjanjian baru, setelah kita ditebus dengan darah Yesus, berpuasanya untuk apa? Lebih mendekatkan diri aja kepada Tuhan. Bukan untuk masuk surga, tidak. Kita sudah bebas, kita sudah terdaftar di kerajaan surga. Ya, ingat, kita sudah sebagai warga kerajaan surga. Untuk apa? Untuk tujuan apa lagi? Tidak. Kita berpuasa itu supaya kita lebih dekat, supaya kedagingan kita, ya maksudnya kedagingan kita itu bisa diredam, tahan ya. Bukan redam tidak makan daging babi,